Nisa Syedina Bakir Muqaddam Muhammad Ali Ba'alawi wa Tarhabi Abdurrahman Segaf Wadad dan Mutasawwiq wa Usimah Furahim Sementara Akwan Kasif dan Abdurrahman Gadi wa Usimah Furahim Semenati Syekh Abu Bakar bin Salim Syekh Abdul Qadir Jailani Syekh Nalan Semenati Habib Muhammad Taratas Dullah Suatu Abdullah bin Al-Haddad Sahib Ratib wa Usimah Furahim Semenati Habib Ali bin Hasan Atas Ahmad Hasan Atas Habib Ali bin Habsi Semenati Abu Bakar Atas Bakar Bakar Segaf wa Usimah Furahim Semenati wa Jami'ul Allah من مشارق الأرض إلى مغاربها ونفع آخر جميع أهل الباقي وجميع الزنبل وأهل الفرد وجميع الند وجميع كبان قصيد وتنكر وجميع كان قصيد وجميع سادتنا علي بعلوي وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الإمام النووي إمام أبو حامد بن محمد الغزالي أن الله يغفر لكم ويرحمكم ويسكنون جنة برحمته ووالدينا ووالديكم خاصة جميع أنباتنا وأنبات المسلمين عامة بأن الله يخرج درجاتهم بجنة ينفعنا من بركاته مع أسوادهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على كل نية صالحة لنا نصلحنا صالح لنا وحبيب ما بن حفيد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatir lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddih lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zukna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa irhamul malaikatu muqarrabin. Allahumma akrimna bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya arhamar rahimin ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariban. Allahumma nas'aluka ilma laduni wa syarafa syafi ya wahhab ya ghani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatus sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat wal afiat kita masih dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat, tempat yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumul qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita sebagaimana kita membaca di dalam kitab Musyafatul Qulub, yaitu yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang dikenal Hujjatul Islam, yaitu Imam Ghazali. Maka yang minggu yang lalu sudah kita membahas tentang Adzikrul Iblis wa Adzabuh. Bagaimana iblis dan menyebutkan iblis dan juga azab bagi iblis yang dilaknat oleh Allah. Kemudian pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang fil amanah. Amanat adalah salah satu keutamaan yang sangat besar yang Allah berikan, kedudukan, keistimewaan bagi orang yang benar-benar bisa menjaga amanat. Dan begitu juga bagi orang yang telah mengkhianati yang telah diberikan daripada suatu amanat, maka orang tersebut akan mendapatkan suatu azab yang sangat pedih sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan, inna aradal amanah 'alas samawati wal arda wal jibal fa abaina ayyahmilnaha fa asfaqna minha. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, inna aradal amanah 'alas samawati wal ard.
wal jibal. Sesungguhnya amanat ini pernah ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Jadi Allah itu sudah menawari amanat tersebut kepada penduduk ahli langit. Ada langit Allah tawari. Kemudian Allah tawari juga daripada bumi, Allah tawarkan amanat. Kemudian Allah tawarkan jibal, gunung yang kokoh, yang kuat. Fa abaina ayyahmilha. Maka mereka tersebut daripada langit, bumi, gunung itu mengabaikannya. Ibarat kata tidak mau untuk memegang daripada amanat. Karena amanat ini sulit, bukan gampang. Bukan ketika kita diberikan amanat mudah kita untuk melaksanakannya, sulit. Amanat ini luar biasa. Yang sampai ayat yang selanjutnya dikatakan wa hamalna insan ya innahu kana zaluman jahula. Akhirnya siapa yang mengambil amanat tersebut? Yaitu hamalatul insan. Yang mengambil amanat tersebut yaitu manusia yang zalim dan juga yang bodoh. Nah ini subhanallah. Jadi jangan mudah kita mengambil daripada amanat. Karena kalau seandainya kita bisa memegang amanat, maka kita akan mendapatkan kedudukan. Sampai pada zamannya Nabi kita Muhammad SAW, ketika wafatnya Rasul SAW, maka mereka itu orang-orang yang ada di kota Mekah seperti sahabat lari, pergi sudah keluar daripada kota Mekah. Kenapa? Takut dijadikan oleh Sayyidina Abu Bakar ditunjuknya oleh Abu Bakar menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin, menjaga ini, takut menjadi amanat yang dipegangnya. Nah, tapi di sini sebagaimana tafsir menjelaskan, amanat ini banyak sampai dikatakan al-khafar amanat ayu'dil fal halqab ya wal khafar ya khafat minal khiyanat fiha, yakni al-amanat hadhil ayat ta'at wal fardu alladhi taqad adah bi thawab wal iqab. Maka yang dimaksud dengan amanat ini luas. Sampai dikatakan oleh ulama, amanat ini termasuk orang yang taat sama Allah. Taat, melaksanakan yang wajib, itu amanat. Seperti mana dikatakan al-Imam, yaitu Al-Qutubi, dikatakan Imam Na'am Jami'i Dha'ifatul ala Sahih. Jadi setiap apapun yang di dalam agama yang itu yang sahih, yang benar, itu amanat. Seperti solat 5 waktu, itu amanat. Yang kita sekarang ini solat 5 waktu. Ketika kita tidak melaksanakan solat 5 waktu, berarti kita mengkhianati apa yang telah diberikan oleh Allah. Puasa di dalam bulan suci Ramadan, amanat. Kita diberikan oleh Allah amanat untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi ketika kita tidak melaksanakan ibadah puasa, berarti mengkhianati apapun yang telah dititipkan oleh Allah atas lisan Nabi kita Muhammad. Jadi amanat ini luas. Walaupun sebagian ulama dikatakan yang dimaksud amanat ini al-mal dan juga termasuk dengan al-muluk, ibarat itu pemimpin. Tapi termasuk amanat itu luas. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya al-amanah amanatul amwal wadi'ah wa ghairuha. Seperti ada orang yang menitipkan daripada barang, itu amanat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Atau banyak sekali setiap sesuatu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu amanat. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Abu Dardah, katanya orang yang mandi jenazah, orang yang mandi junub itu amanat. Jadi sampai al-ghusl janabah amanat. Jadi kalau kita belum mandi janabah ketika kita dalam hadas besar, berarti yang kita mandi ini adalah amanat. Kalau kita tidak mandi, maka kita berdosa. Kenapa? Untuk melaksanakan ibadah harus kita mandi. Ini jadi sampai jenazah tersebut. Nah, sampai dikatakan oleh Sayyidina
dari Sayyidina dikatakan oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, awal Allah menciptakan manusia ini, yaitu pertama kali Allah menciptakan yaitu al-farji. Farji yaitu kemaluan. Nah, kemaluan ini adalah amanat. Kita diberikan oleh Allah kemaluan. Nah, kemaluan ini kita taruh tempat yang sesuai dengan syariat. Sebagaimana taruh sesuai dengan syariat, seperti kita menikah. Kita menikah dan gunakan daripada kemaluan tersebut memasuki yang sesudah memang disahkan di dalam hukum syariat. Jangan kita gunakan tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini daripada menjaga daripada farji itu amanat. Ini amanat yang terbesar. Kadang-kadang naudzubillah min dzalik, mereka tersebut tidak bisa menjaga. Allah menciptakan kita farji, kemaluan, kemudian kadang-kadang kemaluan ini kita gunakan yang tempat yang melakukan maksiat kepada Allah. Berarti kita tidak, pertama kita mendapatkan dosa dari Allah, yang kedua kita tidak bisa menjaga amanat. Tidak bisa menjaga amanat, karena amanat itu yang telah dititipkan oleh Allah. Begitu juga sampai dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya farji, katanya kemudian wastaudiqa, katanya bil lisanil haq atau fi hibdin, ya, farji amanat, yaitu seperti mana Allah menitipkan atas 3 kemaluan kita, itu harus kita menjaga, itu salah satu amanat. Kemudian al-udhun, ya, telinga yang kita diberikan oleh Allah, itu amanat. Bagaimana kita menggunakan telinga kita? Apakah kita dengar sesuatu yang baik ataupun kita mendengar sesuatu yang tidak benar? Nah, ini amanat. Kemudian begitu juga seperti apa? Seperti ain, pandangan kita, menjaga amanat. Kemudian al-lisan, mulut yang kita punya diberikan oleh Allah, dititipkan, harus benar-benar kita megang amanat. Wal batan, perut, ya tak? Harus kita jaga amanat. Kenapa? Jangan memasukkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan kita disuruh dijaga, jangan sampai sesuatu kita makan yang haram. Nah, ketika kita makan yang haram, berarti kita mengkhianati apa yang telah dititipkan oleh Allah. Coba kalau seandainya Allah mencabut seluruhnya, ya tak? Seperti Allah, kita tak kati kemaluan. Nah, bingung kita. Mak mana nak hidup kalau tak kati kemaluan? Ya tak? Nikmat hidupnya hilang. Coba kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala pandangan kita. Allah bagi. Kenapa? Karena takut kita tidak pegang amanat. Allah pegang. Allah ambil pandangan kita. Maka bagaimana keadaan kita? Atau ada orang yang diambil daripada lisannya untuk dia sulit untuk mengucapkan sesuatu kalimat. Nah, ini harus kita bersyukur kepada Allah. Dengan apa? Dengan kita menjaga apapun yang telah diberikan oleh Allah. Itulah yang harus menjaga amanah. Nah, jangan kita anggap seperti apa? Kita anggap seperti biasa yang titipan Allah berikan. Itu sebagaimana Ibnu Mas'ud. Sampai dikatakan ar-rujul amanat la iman biman la amanah lahu. Sampai dikatakan oleh ba'du ulama dan juga mengambil hadis Rasulullah SAW, tidaklah seseorang itu beriman kepada Allah kalau dia tidak bisa menjaga amanat. Nah, jadi kalau orang yang tidak pacak menjaga amanat, berarti orang itu tidak akan bisa mempunyai iman. Yaitu dalam segi zahir yang kita ada dapatkan. Tambah lagi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanat yang lain yang bersifat am. Tadi kan bersifat khas. Bersifat khas yaitu yang kita diberikan oleh Allah untuk diri kita. Tapi ada yang bersifat am. Seperti apa? Seperti Allah berikan kita menjadi pemimpin. Ada yang menjadi pemimpin yaitu seperti gubernur, wali kota, seperti Pak Camat, RT. Itu jangan anggap seperti biasa. Amanat. Kalau kita tidak bisa menjaga amanat, naudzubillah, Allah yang akan memberikan hukuman yang sangat berat sekali. Tak usahlah yang itu, seperti kita, tak usah kita mencontoh yang lain. Yang ada pada saat ini, mungkin kita menjadi ketua daripada ketua masjid atau ketua musallah, itu amanat.
Banyak amanat tersebut yang bersifat am. Nah, ini yang harus kita jaga. Sampai kalau kita perhatikan, dikatakan oleh Sayyidina Hasan, katanya, al-amanat arada ala samawati wal arda wal jibal. Kalau kita perhatikan kalimat yang awal lagi, pernah Allah itu, amanat itu Allah berikan kepada langit, Allah berikan pada bumi, Allah berikan pada gunung-gunung. Maka mereka itu tidak mampu untuk memegang amanat tersebut. Tidak berani. Kenapa? Inna ahsanul al-jaza wa in asawul adabak. Kalau orang yang bisa memegang amanat benar-benar, dia akan mendapatkan sebaik-baik balasan di sisi Allah. Dan barang siapa yang tidak bisa menjaga amanat, maka dia akan diberikan oleh Allah suatu kejelekan yang azab yang sangat pedih sekali di sisi Allah. Jadi tergantung kita, pikiran kita. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Itulah kalau ulama-ulama yang terdahulu kalau sudah disuruh menjadi untuk menjadikan apapun, mereka itu banyak menolak. Menolak itu bukan apa? Sampai ditawari sampai 10 kali atau sampai berapa baru dia diterima. Tidak langsung dia ini ibarat kata langsung diterima. Tidak, bukan dia jual mahal, bukan. Kalau takut, kalau seandainya ada yang lain, mungkin yang lain be dulu, jangan pilihan katanya. Nah, ini banyak ceritanya. Kalau pacak cari yang lain be dulu. Kalau jangan kita. Kadang-kadang kalau kita sudah mak itu repot. Ya tak? Zaman sekarang kalau mak itu, ya tak? Kalau pacak berebut orang yang pengen jadi pemimpin. Nah, ini kebalikan daripada zaman Nabi kita Muhammad. Karena mereka tidak ngerti bagaimana menjaga amanat yang sebenar-benarnya. Nah, ini yang dikatakan oleh ba'du ulama. Kemudian dikatakan oleh Mujahid, katanya, lamma khalaqallahu al-adam arada alaihi wagalah, kata tahmilu la tahfa ala ahdal amanat samawati wal arda jibal. Tidak arada al-izamul makna wagalah fuqaha ila arada al-amayat darban misli samawati wal arda wal jibal kabar. Nah, subhanallah, dikatakan oleh ba'du ulama, katanya, ketika Allah menawarkan, Allah menciptakan Nabi Allah Adam, ya tak? Dan Allah menciptakan Nabi Allah Adam, dan Allah Nabi Allah Adam itu langsung arada alaihi, ya tak? Menerima daripada amanat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana amanat tersebut karena daripada Allah tawarkan pada langit, pada bumi, pada gunung-gunung, mereka tersebut mengabaikannya dan tidak mau untuk memegang amanat. Kemudian Allah menawarkan kepada manusia, akhirnya Allah nawarkan pada manusia. Kemudian manusia itu mengambil daripada amanat tersebut. Setelah manusia itu mengambil amanat, yaitu ba'dal asar sampai ke maghrib, esoknya mulai dia makan buah hurdi. Nabi Allah Adam diturunkan di dalam muka bumi. Nah, ini karena rahmatnya Allah, Allah berikan kepada Nabi Allah Adam itu rahmat yang Allah berikan. Ya tak? Karena Allah berikan rahmat. Tapi kalau Allah tidak memberikan rahmat, maka Nabi Allah Adam akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi juga memakan daripada buah hurdi tersebut memang buah yang dilarang oleh Allah di dalam surga, itu memang sebabnya kita diturunkan di dalam muka bumi. Tapi di sini disebutkan wa hamalal insan, ya tak? Maka diambil oleh manusia tersebut dengan apa? Innahu kana zaluman jahula. Karena manusia itu zalim. Itu pasti kan. Nah, zalim manusia. Tapi jangan kita orang yang zalim itu Allah diam. Jangan. Sampai di dalam salah satu di dalam hadis, qudsi, hadis yang langsung dari Allah SWT, ana zalim, kata Allah. Illam taguman zalim. Aku zalim, kata Allah. Aku zalim, kata Allah, kalau seandainya aku tidak membalas bagi orang yang zalim. Berarti Allah zalim. Kalimat itu maksudnya mereka itu melakukan perbuatan zalim, pasti Allah akan balas kezaliman tersebut. Pasti Allah akan balas. Dengan segi apapun. Dia tidak bisa menjaga amanat yang Allah berikan,
melakukan maksiat atas Allah yang berikan, maka Allah akan balas. Begitu juga bersifatul am atau bersifatul khas, Allah akan balas. Kata Allahnya, kalau seandainya aku tidak membalas, berarti aku zalim. Aku zalim, kata Allahnya. Berarti itu harus dibalas oleh Allah ketika seseorang yang melakukan zalim. Apa zalim? Orang yang tidak mau memegang daripada amanat. Nah, jadi haruslah kita benar-benar jaga amanat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa dikatakan di sini katanya hifdzun ba'dal adam aradadzira indal khuruj zuriyatud dhahri wa akhadha mitsaqan alaihi innahu kana dhaluman jahula wa huwa dzalika hamlul madlum ila li nafsi juhur bi qadr ma dakhala fihi jumhur bi amri rabbih. Kenapa? Karena kita tidak bisa mampu untuk memegang daripada amanat, akhirnya termasuk kita orang yang telah zalim. Nah, orang yang zalim itu orang yang tidak mampu memegang daripada amanat yang Allah berikan. Seperti apa? Diperintahkan solat, kita tidak pernah melaksanakan solat. Kita diperintahkan ibadah puasa, maka kita tidak melaksanakan ibadah puasa. Berarti kita zalim. Ada zalim fi nafsi, ada zalim fi ghairihi. Kalau yang tidak solat, berarti dia zalim pada dirinya. Tapi kalau dianya ibarat kata menganiayakan orang, ibarat kata mencaci, menghina orang, termasuk dia zalim di ghairihi. Maka pasti setiap zalim tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita perhatikan, sampai dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la imana lima la amana lahu wala din liman la ahdah lahu. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang itu beriman ketika dia tidak bisa menjaga amanat, dan tidaklah seseorang itu mempunyai agama kalau seandainya seorang itu tidak bisa memberikan janji atas orang tersebut. Jadi tidak bisa. Jadi amanat benar. Nah, jadi wong yang kita nak tahu wong itu punya iman atau tidak, jadilah bisa tak dia menjaga amanat, bisa tak dia bisa menjaga janjinya. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai dikatakan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah syairnya, katanya rafitud diyar diyanah wal mar'u fahtada tatra alayki minaz zaman masaibahu. Maka berapa banyak orang-orang yang telah menjual agamanya, tidak, dengan harga dirinya. Tatra alayki zaman al musibah, maka dia akan mendapatkan gantian daripada musibah demi musibah yang Allah berikan atas dirinya. Jadi jangan kita nyangko wong yang tidak bisa menjaga amanat santai-santai, ya. Maka seluruhnya pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taba'ul mu'min ala kulli ma khalaqal halak laisal khiyanat wal kadhib. Kata Rasul SAW, wataknya orang yang mukmin, ya, jadi wataknya bagi orang yang mukmin itu atas sesuatu, ya, jadi wataknya bagi orang yang mukmin itu dia menunjukkan akhlak yang bagus, tidak khianat dan juga tidak berbohong. Itu wataknya orang mukmin. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa menjaga daripada al-khiyanat wal kadzab, berarti dia laisal mukmin. Kalimatnya itu. Pasti kalimat mukmin itu maksudnya apa? Wong yang tidak mempunyai iman. Tapi kalau dia bisa menjaga amanat, bisa menjaga daripada mulutnya tidak mengucapkan sesuatu, berarti dia termasuk orang yang mukmin. Nah, itulah kalau kita bahas tentang mukmin, bukan gampang orang yang mukmin itu. Mukmin itu harus bisa menjaga seluruhnya, dari ucapannya, dari keimanannya, dari perilakunya. Itu mukmin. Kadang-kadang kita ngomong mukmin, biana mukmin. Mana makna daripada mukmin? Mukmin itu wong yang bisa menjaga daripada amanat. Mukmin tersebut bisa dikategorikan bisa menjaga lisannya. Mukmin tersebut kita bisa dijaga daripada apa? Daripada kemaluannya.
Itu yang dimaksud dengan mukmin. Jadi makna mukmin ini luas. Nah ini sampai dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazalul ummatul bil khair lam taral amanat mughrib wa sadaqatul mukraman. Apa dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalul ummatil bil khair. Ya tak? Selalu daripada umatku akan mendapatkan suatu kebaikan. Ya tak? Terus umatnya Nabi kita Muhammad itu mendapatkan suatu kebaikan. Malam tara, selagi mereka itu tidak melihat amanat itu menjadi keuntungan bagi dia. Nah, kan sekarang kan kita kan diberikan amanat kan. Nah, diberikan amanat itu jadi keuntungan. Oh ya, nah ini keuntungan bagi dia. Kesempatan untuk dia mengkhianati sesuatu yang telah diberikan. Hati-hati. Sekarang ini kan uang yang diberikan amanat. Nah, berikan amanat jadi jabatan ini, jadi jabatan ini, jadi jabatan. Itu keberuntungan bagi dia. Kenapa? Amanat kalau sudah seseorang melihat ya, amanat itu menjadikan keberuntungan bagi dia, nah ini kacau sudah. Tapi kalau amanat itu menjadikan beban bagi dia untuk dia bisa menjaga, nah ini akan selamat dia. Tapi sekarang ini uang yang diberikan amanat jadikan keberuntungan. Ada yang untung dia urusan dia dimudahkan, ada yang dia mudah untuk memalingnya, ada mudah untuk bermacam-macam bentuknya, menjadikan keuntungan di dalam kehidupannya. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad. Ya tak? Nah, kemudian as-sadaqah muhriman. Ya tak? Kalau sedekah katanya menjadikan kerugian. Jadi kalau uang, ayah anak-anak bersedekah, tapi anak rugi sedekah. Kenapa? Duitnya berkurang. Nah ini hati-hati. Kalau uang yang sudah ngomong anak bersedekah akan Allah akan rugi. Nah ini, ya, ini uang yang tidak bisa menjaga daripada amanat. Tidak akan dia mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena kalau seandainya dia merasa melihat diberikan amanat menjadikan keuntungan bagi dia, dan juga kalau seandainya dia sedekah akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya. Sampai dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza iddal amanah man tumina wala takhadun qanah. Dan barang siapa yang melaksanakan amanat maka dia akan bisa dipercaya, dan barang siapa yang tidak bisa memegang amanat maka dia akan menjadi pengkhianat atas dirinya. Itu yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq thalatha. Idza hadatsa kadzaba wa idza ahada akhlafa wa idza tumina khana. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda orang yang munafik itu ada 3. Kalau dia sudah baik ngomong, pasti ngomong tersebut banyak bohongnya. Ya, mengucapkan banyak bohong. Itu tanda bagi orang yang munafik. Wa idza hadatsa wa'ada. Wa idza 'ada khalafa. Ketika diberikan janji, dia banyak ingkar. Ya, banyak ingkar. Itulah sampai penana waktu masih sekolah. Ya, sekolah itu di Yaman. Maka kita kan sering galak ngomong kan, insyaallah. Ditanya juga, insyaallah apa? Insyaallah Arab apa insyaallah Indonesia? Kenapa? Kalau kita ngomong insyaallah tuh jaranglah nak datang. Tapi kalau seandainya orang Arab, insyaallah dia datang. Kalau kita ni ngomong insyaallah, ya sudah lewat. Yang penting memang benar, tidak salah gitu. Tapi kata ini ditanya insyaallah itu menurut apa? Menurut kami atau yang menurut ini? Jadi ada 2 makna. Walaupun kita udur di situ, tapi dijerit dulu insyaallah. Ada yang insyaallah anak hadir. Nah, itu mak dengannya. Ini insyaallah berat hadirnya. Ya, ini. Jadi dikatakan katanya wa idza ada khalafa wa idza ittama khana, dan barang siapa yang diberikan amanat maka dia menjadi khianat. Nah, ini hati-hati. Ya, dia sudah diberikan amanat tapi dia khianat, hati-hati.
Nah, seperti itu Allah akan berikan suatu ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai dikatakan idza bikala qana bi iktishar lin nasi wa yu'addi qanat bi inkari wa adab hizbi istimal bi ghairi idzin. Atau seseorang yang menitipkan sesuatu. Nah, menitipkan sesuatu. Masalah menitipkan mobil deh. Anak titip mobil anak tidak baca. Tapi wong yang nitip tadi itu tidak ngomong sama sekali. Tidak tahunya mobilnya dipakainya kemana-mana. Itu berarti apa? Tidak amanat. Kalau dia memang nak makainya ngomong. Ya, ngomong. Telepon. Sekarang kan gampang. Telepon. Anak mungkin pakai mobil tidak apa-apa Ya silakan. Nah, ini tidak makai dulu. Baru ngomong. Seperti apa? Seperti WhatsApp. WhatsApp dengan syarik itu beda. Kalau namanya ada bahasakan ada maling, ada WhatsApp. Kalau kita ini kan kadang-kadang di masjid ini banyak yang WhatsApp. WhatsApp juga haram hukumnya. Tapi bedanya kalau maling tidak ketemu lagi. Nasan sendal kita. Dipaling, sudah wassalam, tidak ketemu lagi. Tapi kalau WhatsApp dia hilang dari tempatnya, tapi kayaknya ketemu lagi. Itu nama WhatsApp. Mau minjem dengan, tapi balik lagi. Ya, itu namanya WhatsApp. Tapi dianya ngambil tanpa izin. Nah, ini jangan sampai kita seperti itu. Kenapa? Karena kalimatnya haram hukumnya, kecuali kita ngomong izin. Kecuali kalau memang di masjid, musola, memang ada disiapkannya untuk apa seperti sendal. Ya tak? Ini tak. Kadang-kadang sendal kita yang nak kita pakai itu tak bisa, sendal pun kita pakai. Nah, ini ya tak? Ya kita giliran nak balik, nah mana sendal ini? Tak tahunya kita udah balik, nah ada lagi sendal kita. Nah ini namanya WhatsApp. Nah kemudian dikatakan juga oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, hifzul amanat. Ya, orang yang bisa menjaga amanat ini sifatnya para malaikat mugarrabin. Nah, jadi sifatnya malaikat itu orang yang bisa menjaga amanat. Jadi kalau kita bisa menjaga amanat, salah satu sifatnya para malaikat. Dan juga termasuk sifatnya para anbiya. Ya, sifatnya para anbiya orang yang bisa menjaga amanat. Dan juga termasuk sifatul anbiya wal mursalin wasimah abralil muttaqin, dan juga ciri-ciri bagi orang yang baik, orang yang muttaqin, orang yang dekat sama Allah, yaitu bisa menjaga amanat. Nah, jadi amanat ini luas sudah kita bahas. Jadi amanat itu luas. Di sini memang disebutkan dari Imam Ghazali tentang amanat sedikit. Tapi di sini kagak ada lagi pembahasan amanat. Tapi amanat di taubat, amanat ini kagak dijelaskan oleh lagi Imam Ghazali. Jadi kalimatnya ada dua, tapi digabungkan dengan pembahasan yang berbeda sedikit. Nah, Imam Ghazali subhanallah jelaskannya. Nah, sampai kalau seandainya kita pengen amanat tersebut itu sifat para malaikat, sifat para nabi, dan sifat bagi orang-orang yang abrar, yaitu orang yang baik, orang yang muttaqin, orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu biasanya menjaga amanat. Nah, wa qala subhanahu wa ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addil amanah ila ahliha. Jadi sesungguhnya Allah itu yang memerintahkan. Bukan apa? Allah yang memerintahkan untuk kita melaksanakan amanah. Untuk apa? Ila ahliha, untuk orang yang berhak untuk menerimanya. Jadi untuk siapapun yang berhak untuk menerima amanat tersebut, maka dia harus menjaga amanat. Tambah lagi amanat pemimpin. Ya, kalau kita perhatikan sejarah itu disebutkan Sayyidina Umar, ketika Khalifah Sayyidina Umar, ada rombongan dari orang yang pedagang. Itu kan biasa kalau perdagangan di kota Mekah itu kan sering berganti datang. Memang pusat dagang itu dulunya di kota Mekah. Nah, kemudian di zaman Khalifah Sayyidina Umar, ada orang yang datangan dari kota Mekah untuk ke kota Mekah untuk berdagang. Maka
Sayyidina Umar pada saat itu khalifah. Kalau kita ni namanya pemimpin. Subhanallah, pemimpin. Maka Sayyidina Umar ngomong apa? Wahai Abdurrahman bin Auf, digedornya di rumah Abdurrahman bin Auf, diajaknya para sahabat, diajaknya keluar. Sekarang ini kita jaga malam. Kita jaga malam. Kenapa? Ada tamu kita kedatangan. Kita jaga malam, kemudian yang tadi itu musafir tadi itu disuruhnya tidur karena tahu orang yang musafir ini capek, pasti dia tertidur. Takut apa? Takut barangnya hilang. Akhirnya apa? Sayyidina Umar, Abdurrahman bin Auf dengan para sahabat yang lain nunggulah malam-malam berkeliling dan menjaga barang tersebut. Sampai nak menjelang subuh dibanguninya. Bangun sholat subuh berjamaah, Sayyidina Umar baru balik baru istirahat. Subhanallah. Kenapa ditanya? Takut barang yang musafir itu hilang, Amirul Mukminin yang akan menjadi tanggung jawab bagi dia. Nah, ini subhanallah. Itu memang tanggung jawabnya pemimpin itu sulit. Tapi kalau kita ini, pemimpin ini berbeda dengan zaman dahulu. Menjaga ini dijaga. Pemimpin ini yang dijaga, jangan sampai dia melakukan hal yang tidak benar. Nah, ini yang dikatakan oleh ba'dul ulama. Sampai amanat ini diperintahkan oleh Allah. Innallaha ya'muruka an tu'addibul amanah ila ahliha. Orang-orang yang berhak yang menerima daripada amanah. Nah, ini jangan sampai, ya tak? Karena apa? Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kulluhum ra'in wa kulluhum mas'ul ala ra'ayatihi. Setiap sesuatu itu pasti ada pemimpin. Dan setiap pemimpin itu harus ada pertanggungjawabannya. Jadi setiap apapun kita bertanggung jawab. Kita ada bersifat am, ada bersifat khas. Kalau sifat khas, kita bisa menjaga anggota badan kita tadi. Bisa menjaga diri kita. Bersifat am, yang Allah berikan amanat yang kita dipercaya. Kita jadi pemimpin, jadi RT, jadi RW, jadi camat, jadi lurah, jadi apapun. Itu amanat yang Allah berikan, berarti Allah percaya sama dia. Jangan dengan kepercayaan tersebut kita khianat. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Ya tak? Maka sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, katanya, barang siapa yang memang menjaga amanat, ahsanul jaza, maka Allah akan berikan balasan yang paling bagus atas dirinya. Dan barang siapa yang tidak bisa menjaga amanat, maka Allah yang akan memberikan azab yang sangat pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang terakhir diceritakan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW lagi duduk, ada salah satu jenazah. Rasulullah tanya dulu jenazah tersebut, jenazah ini ada hutang tak nak disolat ya Rasulullah? Ada ya, dia kata ya Rasulullah. Maka Rasulullah solatkan. Kemudian satu lagi jenazah, singkat cerita, yaitu ditanya Rasulullah, ada hutang tak? Ada ya Rasulullah. Tapi dia ni hutangnya sekian, dia pacak kita lunasi, kita bayar, maka disolat oleh Rasulullah. Karena apa? Karena doanya Rasulullah mustajabah. Maka yang ketiga ditanya lagi kata Rasulullah, nak disolat oleh Rasulullah, ada hutang tak? Ada ya Rasulullah. Berapa hutangnya? Nah, tak tahu. Kata Rasulullah, solatlah katanya. Solat engkau, aku tidak mau solat ini. Kenapa? Karena dia masih ada sangkutan. Kenapa? Belum sampai menunaskan amanat yang dia dengan bainahu wa bainan nas, antara dia dengan makhluknya Allah. Tapi kalau sama Allah, dia masih baca. Tapi kalau sama sesama manusia belum selesai amanatnya, amanat yang telah dia pegang, maka dia wajib untuk dikembalikan. Nah, inilah yang harus kita jaga, amanat benar-benar. Apapun yang Allah berikan atas diri kita, berarti Allah percaya sama kita. Jangan sampai kita mengkhianati yang telah diberikan oleh Allah. Ya, kalau seandainya kita dimbek, nah kita tak usahlah jauh-jauh. Kita diberikan oleh Allah mata, pacak memandang. Amanat. Kalau Allah mbek mata tersebut, tak pacak mandang lagi. Sulit. Mak manalah perasaan kita. Nah, ini jangan sampai, ya, jagalah amanat yang telah diberikan oleh Allah. InsyaAllah Allah SWT memberkati majlis kita dan ditambah keimanan kita, dan insyaAllah Allah SWT mengabulkan surah hajat kita zahir batin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.